Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dalam kehidupan aktivis itu sahabat, ada memang satu fase dimana ketika dulu merasa paling benar, paling lantang, bahkan merasa paling suci. Lalu suatu pagi dia bangun dan sadar, kok sekarang marah sendirian sahabat. Dan itulah yang sedang kita lihat dari si Tompel Khozinuddin. Dia ngamuk, teriak, menuduh dan tentu saja menyebut semua ini perintah Jokowi. Jadi apapun yang terjadi bagi Khozinuddin itu semua Jokowi yang salah. Karena kalau sudah buntu ya, jadi memang pelariannya Jokowi selalu jadi final. Artinya final bahwa segala sesuatunya Jokowi lah. Jadi seandainya itu terjadi hujan deras, ya Jokowi juga yang salah. Kalau teman menjauh seperti hari ini ada Damai Harilubis dan Egy Sujana menjauh, Jokowi juga yang salah. Bahkan ketika dilaporkan oleh Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis, Jokowi juga yang salah. Ini narasi lama diputar terus berulang-ulang. Bahkan mungkin sampai kasetnya aus sendiri sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek bagaimana Khozinuddin ngamuk besar terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Ini videonya. Zolimi dan kasin. Saya berjuang membela rakyat, melawan kezaliman, membongkar ijazah palsu, melawan kebohongan Jokowi. Tiba-tiba ke dalam perjuangan itu saya justru dilaporkan oleh orang yang ngaku dia sekjen TPUA, ketua TPUA. Saya tidak terima. Dunia akhirat saya tidak terima. Ini adalah follow up dari rencana jahat Joko Widodo ke Solo untuk memecah belah. Ya kasarnya beginilah, lu kan udah gua kasih SP3. Kerja lagi loh, kalau enggak SP3 lu gua cabut. Toh laporin loh. Jadi kalau Anda bicara digoreng, tukang gorengnya bukan Refli Harun, tukang gorengnya namanya Ahmad Khozinuddin. Dia tukang gorengnya. Luar biasa. Saya agak terpaku, terbengong-bengong juga nih dengan teman seperjuangan saya. Pernah sekamar. Kita safari dakwah bersama Bang Aka nih, Bang Ahmad Khozinuddin. Bang Aka, ya. Ini perjuangan dalam dakwah. Emang beliau sama-sama lawyer, sama-sama kita juga dai mubalik. Nah, cuman hari ini saya terbelalak apa yang disampaikan, dipikir saya ada di pihak saya. Namun sudah membela menurut saya membabi buta. Membela membabi buta Panji ini dengan menghukumkan niat, katanya niat baik. Baik. Tak dulu. Saya belum selesai. Saya izin, boleh moderator? Oke, saya selesaikan dulu. Karena kenapa? Ada kaidah fikih. Nahnu naukum bilawahir wallahu yatawalla asyarair. Kita hanya menghukumkan yang zahir, yang terlihat. Tindak tanduknya, perkataan itu masalahnya hanya Allah yang tahu. Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan membongkar hati manusia. Kok bisa-bisanya seorang teman saya Ustadz bisa memvonis, bisa tahu hatinya yang namanya Panji Pragiwaksono. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat tentu tahu ya bahwa Khozinuddin ini kan dilaporkan oleh Damai Harilubis dan Bang Egy Sujana. Dan sahabat-sahabat juga sudah menyaksikan bagaimana reaksi daripada Khozinuddin. Jadi bukannya dia melakukan klarifikasi substansi, bukan bantahan hukum, tapi teori konspirasi yang dia sampaikan ke publik. Ini adalah pesanan Jokowi. Nah, di titik ini sahabat, kita harus pahami betul kenapa Refli Harun pernah mengatakan bahwa yang selalu menggiring opini itu adalah Khozinuddin, padahal mereka ini satu barisan. Karena mungkin Refli Harun juga sudah mulai gerah, tampak dalam video yang saya cuplikan itu. Refli dengan halus tapi saya kira tegas ya, dia mengatakan Khozinuddin ini kerjanya menggiring opini, bukan memperkuat argumentasi hukum. Dan ini penting karena ketika seorang akademisi hukum mulai angkat tangan, itu sinyal keras bahwa narasi sudah kehabisan atau bahkan narasinya sudah kebablasan. Itulah yang dilihat oleh Bang Refli Harun ke
Ahmad Khosinuddin yang notabene-nya sekali lagi mereka satu barisan. Dan yang paling menarik lagi sahabat, kalau kita menyaksikan tadi malam itu di acara Aiman ya, lagi-lagi Aiman, itu terjadi konflik terbuka dengan Novel Pamukming, sahabat ideologisnya. Dan kali ini dia berbeda di kasus komik Panji. Mereka bukan cuma beda pendapat, tapi saling mengutuk di TV nasional. Itu luar biasa kan kalau kita lihat bagaimana perdebatannya. Oleh sebab itu ini bukan lagi perbedaan strategi sahabat, tapi ini sudah retak ideologi. Artinya apa? Perahu pemburu ijazah ini bukan lagi bocor karena ombak luar, tapi dikarenakan dari dalam sahabat. Karena awaknya sudah saling serang. Nah, ketika semua masalah dituduhkan ke Jokowi, saya kira itu bukan tanda kekuatan, tapi itu adalah tanda kehabisan amunisi logika yang terjadi pada mereka semua ini. Khosinuddin hari ini sedang memanen apa yang ia tanam sendiri. Narasi keras tanpa pondasi kuat. Dan saat argumen kalah, maka yang maju ke depan adalah emosi. Saat data habis, ya pasti satu-satunya yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun narasi seolah-olah ada konspirasi di belakangnya dan diarahkan kepada Pak Jokowi. Dan tentu yang paling menyedihkan ya, bukan Jokowi yang menjatuhkan Khosinuddin, tapi narasi berlebihan yang ia bangun sendiri sahabat. Itu harus kita sampaikan juga ke publik. Sebab dalam politik dan hukum yang paling berbahaya sesungguhnya bukan lawan, melainkan ego yang menolak realitas yang ada. Dan sekali lagi, sejarah itu selalu kejam, terutama kepada mereka yang lebih sibuk menggiring opini daripada membuktikan yang namanya kebenaran. Itulah yang terjadi pada si Tompel ini sahabat. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita berharap bahwa narasi yang berkembang dengan sangat liar hari ini itu akan bisa redam manakala satu persatu dari mereka ini sudah dikerangkeng. Oleh karena itu kita ini sungguh-sungguh menginginkan ada satu tindakan tegas dari aparat ya. Hari ini kasus Roy Panji CS sudah ada yang masuk P21 khususnya di klaster kedua. Lalu klaster pertama juga sudah mulai pemeriksaan dan kita berharap juga dalam waktu dekat P21 dan si Khosinuddin, Roy Suryo yang kembali dilaporkan oleh Bang Damai Heri Lubis dan Bang Egy Sujana itu secepatnya juga diproses kasusnya. Jadi biar semua jelas, biar tidak ada lagi orang yang selalu membangun opini liar di media sosial, membangun provokasi yang ujung-ujungnya akan membuat rakyat konflik secara horizontal. Oleh karena itu ujung dari permasalahan ini cuma satu solusinya, yaitu keadilan harus ditegakkan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.